pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Eko pimpin dulu ya berdoanya. Oke, kita mulai berdoa. Dimulai. Selesai. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Ah, bagus. Ya, setiap hari usahakan kalau harus jaga kesehatan supaya kalian bisa tetap masuk dan makanannya dijaga, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Oh ya, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Yang subtema 3-nya memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan pembelajarannya pembelajaran 4. Ya, sebelum kita memulainya ini kita nyanyi dulu ya. Nah, coba kita nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Ayo kita mulai bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Ya, kita mulai ya. Untuk materi hari ini ya, kita akan melihat gambar seorang petani kebun ya ini ya. Ini gambarnya tentang usaha penjualan bibit tanaman. Ya, kalian sering melihat kan di kebun? Ada yang menanam berbagai macam tanaman, bisa tanaman jagung, singkong, teh, ya, dan lain-lain. Ya, pada gambar ini, ya, Pak Tani ini sedang memetik daun teh, ya, di sini. Dicari daunnya yang paling muda. Untuk itu ya, kita itu harus dilatih mulai dari sekarang, yaitu harus suka menanam. Ya, tidak harus menanam jenis tanaman untuk pertanian, tetapi di rumah juga harus membiasakan menanam pepohonan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya alam kita terjaga ya. Kalau tumbuhannya banyak, maka oksigennya akan banyak, jadi tidak akan mengakibatkan pemanasan global ya. Terus kemudian dalam kegiatan pertanian itu juga harus memperhatikan cara-cara dalam menanam. Menanamnya itu harus apa? Ya, dikelola, yaitu tanamannya itu harus yang baik. Tanamnya itu juga harus dikelola supaya tanamnya itu subur, dikasih pupuk dan lain sebagainya. Terus kegiatan ekonomi itu biasanya ya di sini bisa juga petani. Biasanya ya pekerjaannya itu ada yang petani, terus ada lagi yang pekerjaannya itu guru, terus PNS ya, terus pegawai swasta dan lain sebagainya. Terus kemudian lanjutnya yaitu ini adalah gambar
Pak Tani menjual bibitnya, ya. Bibitnya ini sudah pilihan, ya. Ini pilihannya itu tanamannya sudah dirawat, ya. Sudah dikasih pupuk dan setiap hari selalu disiram, ya. Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi di antara lain, ya. Yang pertama itu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Terus kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain. Tapi iki, aku mau cokok dia. Tuh. Ndak mau tak cokok tadi. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi antara lain, ya. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat terakhir, ya, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Terus kamu telah mengetahui cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Coba sekarang amati buku kamu. Nah, buku kamu buka, ya. Amati kegiatan usaha ekonomi di sekitar tempat tinggalmu. Terus yang kedua, bagaimana sikap pelaku usaha ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Yang ketiga, apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Ya, benar. Ya, dari pengamatan tadi, ya, kegiatan yang telah dilakukan terhadap kegiatan ekonomi di sekitarku menunjukkan bahwa mereka menjalin hubungan baik dengan pesaingnya. Mereka saling menghargai satu sama lain. Nah, terus selanjutnya, ya, agama di Indonesia ini berapa jumlahnya? Ada 5. Yang pertama Islam, terus Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha. Oh ya, ada tambahan satu yaitu Konghucu, ya. Terus kemudian dalam setiap agama harus saling menghormati, ya. Tidak boleh saling ejek mengejek atau berkelahi atau yang lain, ya. Jadi harus saling menghormati. Itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya. Dalam penerapan itu ada juga yaitu tanggung jawab. Apa yang kalian ketahui apa itu tanggung jawab? Ya. Tanggung jawab itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan secara sungguh-sungguh. Ya. Jadi kita itu harus memiliki sikap tanggung jawab, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama, ya. Terus penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Terus kemudian bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Salah satunya akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Yang kedua, kekacauan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, keamanan dalam masyarakat. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kalian tadi sudah mempelajari berbagai macam materi yang Bapak sampaikan tadi. Karena waktunya sudah habis, kita berdoa dulu, ya. Bapak pimpin berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.